Senang. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ya. Izin bro. Yo. Pada hari ini kita akan membahas mengenai ODE. Dari teori apa langsung contoh soal? Teori. Teori. Video ini ibu guru nak tonton ada. Ya pokoknya enggak. Kaum beler ini. Sebentar, Bray. Ada Rod. Sudah kelihatan. Satu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. ODE ini kita bahas dari bagian satu dulu. Introduction kan yang pertama. Kalau ordinary differential equation berarti kan persamaan diferensial biasa. Nah, kalau biasa itu berarti cuma ngandung satu variabel. Misal cuman dA per dx aja, nggak ada dA per dx dy. Sip, ngerti nggak? Ngerti kan? Misal kayak gini nih. Misal ini. Kalau variabelnya P itu diturunin cuman ke Z aja atau nanti ke X aja, ke Y aja. Nggak ada lebih dari satu variabel. Nah, singkatnya kayak gitu. Untuk menyelesaikan ODE di metode numerik itu kurang lebih yang wajib kita pelajari sama Bu Fitri itu ada 4 metodenya untuk penyelesaian. Yang pertama Euler, yang kedua Hahn, yang ketiga Taylor, nah yang keempat Runge-Kutta. Hahn ini sebenarnya nanti kalau udah dipelajari itu ada di penyelesaian Runge-Kutta. Euler juga nanti kalau udah dipelajari semua ternyata ada di Runge-Kutta. Jadi kalau misalnya kita udah sering latihan, nanti pasti bakal enak pakai ini metode ini, Runge-Kutta ini. Dibahas dari yang pertama dulu ya. Kalau penurunan rumusnya panjang, jadi rumus untuk Euler itu YR plus 1 sama dengan YR plus H dikali FR. Coy, kedengeran kan suaraku? Dengar. Aman.
maksudnya dari YR plus 1 sama dengan YR plus HFR. Misal kita punya fungsi FR-nya itu ini. Apa ya? Nggak ada deh di sini. Misal FR-nya anggap aja X plus Y. FR-nya X plus Y. Nah, untuk nyari turunan nanti kan setiap kalau numerik kan ada step size kan. Step size itu ini. Mari teori contoh soal Rat. Jika bingung Rat. Oke. Ya wes, rumusnya kan YR plus 1 sama dengan YR plus HFR. Kalau ke soal latihan. Nah, contoh soalnya nih. Diberikan persamaan diferensial biasa atau ODE. Y aksennya X plus Y. Y0-nya sama dengan 1. Nah, ini udah dari soal kan. Jadi kita tinggal nulis ulang lagi. Kemudian perintahnya itu kalkulasi atau hitunglah nilai Y pada X-nya itu 0,1. Berarti kan Y buka kurung 0,1. Menggunakan metode Euler jika diberikan solusi sejati. Solusi sejati itu maksudnya fungsi aslinya itu ini. Fungsi asli dari Y pada X itu E pangkat X min 1. Nah, step size-nya itu 0,05, 0,02, sama 0,01. Solusinya, karena soalnya cukup panjang dan pertanyaan beranak, pakai diketahui dulu. Diketahui PDB-nya X plus Y. Berarti, kan ini ada fungsi X dan Y. Biar kita nggak lupa, fungsinya itu buka kurung XN, YN. Nanti kalau di sini misal X plus Y plus Z, variabel di dalam F-nya ini juga sampai Z, biar kita nggak bingung. Ininya tinggal dikasih indeks XN, YN. Ada yang ditanya nggak? Nggak jelas aku ini. Lanjut, Red. Lanjut. Woi. Diketahui PDB-nya sekian. Kemudian diketahui juga Y pada 0 sama dengan 1. Berarti kalau kita Y 0 sama dengan 1 kan yang 0 ini X0 kan. Maka kita tulis X awalnya 0. Atau anggap sebagai X0 sama dengan 0. Biar nggak kepanjangan nulis X awalnya nih. Kita anggap awal dirubah jadi 0. Sama dengan 0. Boleh juga nanti ditambahin X0 sama dengan 0. Tambah lagi Y0 sama dengan 1. Ini kan awal. Karena setiap penyelesaian metode numerik itu butuh apa ya? Inisial kondisi. Jadi X0 sama dengan 0, Y0-nya sama dengan 1. Nah, fungsi dari Y itu aslinya adalah E pangkat X min 1. Kemudian kita suruh nyari nih, berapa sih nilai Y 0,1 dari titik 0 ke titik 0,1 dengan step size-nya itu 0,05. Step size itu kayak interval gitu loh. Kan kalau 0, terus 0,05, terus 0,1. Nah, caranya itu buat garis bantu kalau biar mudah.
dari titik 0 ke titik 0,1. Dan kalau kita buat manual, ternyata dengan step size 0,05 itu ada 2 kali langkah, 0 ke 0,5, kemudian 0,05 ke 0,1. Nah, oleh sebab itu, kita anggap sebagai 2 kali iterasi karena 2 kali langkah. Dari 0 sampai 0,1. Kalau misalnya kita nggak mau repot-repot manual kayak gini, itu ada untuk nyari iterasi itu pakai rumus sederhana. Rumus sederhananya ini. N atau iterasi itu berarti titik akhir dikurang titik awal dibagi step size. Nah, kalau disubstitusikan, kan titik akhirnya B, titik awalnya A, step size-nya H. Titik akhirnya ini yang 0,1 dikurang titik awal dikurang 0. Step size-nya berapa ya? H itu berarti 0,5. 0,1 dibagi 0,05 2. Tulis saja 2 iterasi. Baru nih pakai rumus metode Euler-nya. Y R plus 1 sama dengan YR plus HFR. Kita tulis awal-awalnya, iterasi awal X0 sama dengan 0, Y0-nya 1. Langsung aja sih disubstitusiin. Iterasi pertama, X-nya udah nambah nih karena yang tadi X0 nambah X0 plus H. X0-nya 0, H-nya 0,05. Dijumlahin jadi 0,05. Tulis rumusnya. Nah, pas nulis rumus ini, jangan sampai kita salah substitusi. Karena kan kita di sini udah tahu. Karena kan di sini kita udah tahu X1 sama udah tahu nilai X0. Ketika iterasi pertama, berarti Y R-nya ini 0 plus 1. 0 plus 1 berarti Y1 sama dengan YR-nya Y0 plus H kali F0. Untuk di fungsinya ini yang kita substitusiin kan yang di sini F0. Berarti X plus Y-nya X0 sama Y0. Jangan sampai salah. Misal X-nya di sini udah X1, kita substitusiin di sini X1 tambah Y0. Itu pernah sih waktu latihan awal-awal itu. Jadi selipnya nanti sampai seterusnya itu bakal selip terus. Substitusikan, dapatlah nilai Y1-nya 1,05. Iterasi 2 juga sama. Kita ketahui lagi X2. Berarti dari X sebelumnya ditambah H. X sebelumnya dari X2 adalah X1, 0,05. H-nya juga 0,05. Sama dengan 0,01. Nah, karena udah sampai di 0,01, berarti ini iterasi terakhir. Y1-nya diketahui 1,05. Substitusi lagi di rumus Euler-nya. Yang kita carikan iterasi kedua berarti Y2 sama dengan Y sebelumnya ditambah H fungsi sebelumnya. Y2 sama dengan Y1 ditambah H kali X1 plus Y1. Jadi kalau kita misal di iterasi kedua, itu fungsi yang di dalam ini tuh fungsi sebelumnya. Diperoleh Y-nya 1,105. Y2 sama dengan Y0,1 atau solusi yang kita cari. Sebab iterasi H sebanyak 2 kali. Gimana sih? Ada yang ditanya nggak?
Gak bisa jelasin aku sebenarnya. Belum ada. Belum ada, Rod. Lanjut. Serius ini, Iya, lanjut lagi. Oh, nggak ada pakai pen ibu itu sih. Jadi mau coret-coret juga susah kayak gini. Tius. Iya, emang susah. Aja ya, Rod. Lanjut. Kemudian dengan soal yang sama, tapi step size-nya berbeda 0,02. Berarti kan yang pertama kita cari dulu berapa kali iterasi dari H 0,02 ini. Kalau kita mau manual pakai garis bantu itu juga bisa. Dari 0 tambah 0,02, berarti 0,02 ditambah 0,02 lagi 0,04. Itu kan agak lama. Jadi kita pakai rumus ini aja, titik akhir dikurang titik awal dibagi step size. Titik akhirnya 0,1, titik awalnya 0, hanya atau step size 0,02. Diperoleh 5 kali iterasi. Nah, udah mulai agak banyak kan? Pakai inisial kondisi lagi, iterasi ke 0 atau titik awal. X0-nya 0 dari soal, Y0-nya sama dengan 1 dari soal juga. Mulai lagi dari iterasi ke 1, berarti X-nya X1 sama dengan X sebelumnya, X0 ditambah H, 0,02. Begitupun dengan Y1. Y1 sama dengan Y sebelumnya ditambah H F0, F sebelumnya. F kan sama dengan X plus Y. Berarti kalau F0, X0 ditambah Y0. Disubstitusikan, Y0-nya sama dengan 1. Hanya 0,02. X0-nya 0, ya kan? Bukan X1 yang di sini. Y0-nya sama dengan 1. Disubstitusikan di sini, diperoleh pada iterasi pertama, Y1-nya 1,02. Terus ke iterasi kedua, patokan kita di iterasi kedua adalah Y1. Nah, untuk mengetahui nilai X di iterasi kedua, itu dijumlahkan X1 plus H. Berarti kita udah di range 0,04. Di langkah kedua. Substitusi lagi, rumus Euler-nya. YR plus 1 sama dengan YR plus HFR. Iterasi kedua artinya Y kedua sama dengan Y sebelumnya, Y ke 1 plus H fungsi sebelumnya, fungsi ke 1. Terus dapatkan hasil sekian, nanti di iterasi ketiga juga patokannya sama di fungsi sebelumnya. Y3-nya berarti Y2 plus H X2 tambah Y2. Diperoleh nilai segini. Iterasi keempat sama juga ke patokan nilai Y sebelumnya. Di iterasi keempat nilai Y3-nya itu 1,062416. Jadi Y4-nya Y3 ditambah H buka kurung X3 plus Y3. Substitusi dapat nilai 1,084 sekian. Nah, iterasi kelima. Karena X-nya sudah sampai 0,1, X5 kan artinya X sebelumnya, X4 ditambah H. Nah, X4-nya itu diperoleh 0,08, hanya 0,02. Sama dengan 0,1. Berarti iterasi terakhir karena sudah mencapai 0,1. Disubstitusi lagi. Nah, pokoknya ini deh, ini jangan sampai salah substitusi. Rat, aku takut Rat.
X0 itu mesti nol apa ya, Bu? X0-nya itu nanti dari soal, dari inisial kondisi. Karena ada yang nanti X0-nya itu 5. Kita nyarinya dari range 5 sampai 8. Berarti kan X awalnya itu 5. Nah, X akhirnya 8. Oh, berarti X0 Y0 diketahui ya? Ya, inisial kondisi. Oke, Sun. Berarti kan Y5 sama dengan Y sebelumnya, Y4 ditambah H dibuka kurung, fungsi dari PDB tersebut. Fungsi PDB-nya X plus Y, artinya X4 plus Y4. Disubstitusikan dapat nilai 1,108161. Berarti kan udah kita dapat solusi PDB dengan H yang pertama 0,05 sama H 0,02. Yang H 0,05 tadi ada di atas. Nah, yang H 0,02 solusinya pendekatannya segini. Terakhir hanya 0,01. Balik lagi ke penentuan berapa kali iterasi yang kita butuhkan. Ternyata ketika dihitung jumlah iterasinya titik akhir dikurang titik awal dibagi step size itu 10 kali. 10 kali kan banyak banget. Sama aja sih nanti pakai cara-cara kayak sebelumnya. X1-nya berarti X0 ditambah H. X0-nya titik awalnya 0. H atau step size-nya 0,01, berarti 0,01. Sampai nanti ke iterasi ke 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iterasi ke 10. X10-nya X9 ditambah H. 0,09 ditambah 0,01. Udah nyampe kan 0,1, berarti iterasi terakhir. Sebelumnya udah diketahui juga sih dari N-nya, dari N jumlah iterasi tersebut, tapi kan kadang kita lupa. Nanti kalau misalnya kelupaan, kita bisa ngitung sampai X11, X12. Nggak benar. Jadi X ke N ini sebagai penanda kita udah sampai di langkah berapa. Kalau X indeks ke-10 berarti udah sampai di iterasi ke-10. Diketahui juga Y hasil pendekatan di iterasi sebelumnya. Y9 1,0973. Maka di iterasi ke-10 Y10-nya sama dengan Y9 ditambah H fungsi indeks 9. Y10-nya Y9 ditambah H buka kurung X9 ditambah Y9. Oleh 1,109173. Iya, Pak. Lancar, Pak, alhamdulillah. Iya, Pak, makasih. Sorry, coy. Kan pertanyaan ABC-nya udah di solve kan, udah diselesaikan. Tinggal kita cari error dari setiap metode tersebut. Nah, yang tentang ini diketahui disoalkan fungsi aslinya kan ini. Fungsi asli dari PDB-nya E pangkat X dikurang X dikurang 1. Ketika kita substitusikan nilai yang ditanya, ini Y 0,1, kita substitusikan ke sini. Hitung dulu ya.
eh aduh, mana ini? Lah di HP aja lah. Pangkat 0,1 dikurang 0,1 dikurang 1. Itu hasilnya 0,005170. Ketika kita substitusikan dengan 0,01, 0,1, sorry, 0,1 ya, ke dalam fungsi asli dari PDB-nya. Itu ketemu nilai 0,05170. Sedangkan yang kita peroleh di setiap iterasi itu nilainya nggak segitu. Jadi kan sebenarnya yang salah yang mana nih? Terus udah tak tanya ke Bu Fitri di kolom komentar YouTube, nggak dibalas. Jadi saya berasumsi sendiri kalau mungkin nilai apa ya, fungsi yang diberikan itu bukan pangkat X min 1, mungkin ada typo sedikit di sana. Dari slide yang dijelaskan Bu Fitri, beliau tuh udah ngasih langsung true nilai sejatinya itu segini. Ini dari mana? Ini dari penjelasan ibunya langsung. Tapi ibunya itu enggak substitusi nilai 0,1 tadi ke fungsi asli PDB-nya. Jadi kalau misalnya ditanya, dari mana nih 1,1103? Ini dari penjelasan ibunya. Beliau tuh langsung bilang true value atau nilai sejatinya itu segini. Jadi langsung deh ketika cari true error, ya indeks T, true error, maka nilai sejati dikurang nilai pendekatan. Nah, untuk nyari relatif true error-nya yang error dari ini tapi dalam persen, itu nilai apa ini? True error-nya dibagi true value dikali 100%. Disubstitusikanlah true error ketika H 0,05. Ini kelihatan nggak indeks kecil ini? Lihat. True value dari true value kan nilainya segitu-segitu aja kan. Jadi substitusiin ini 1,103 dikurang nilai pendekatannya, hasil dari perhitungan numerik dengan H 0,05. Nah, hasil pendekatannya itu 1,105, diperolehlah true error-nya 0,0053. Untuk relatif true error-nya substitusikan lagi, didapat 0,47735%, sekitar segini. Untuk yang step size 0,02 itu relatif true error-nya 0,19265, sekitar 0,2%. Dengan step size 0,01 itu errornya 0,1%. Nah, kalau kita bandingkan dengan step size 0,05, 0,02 dan 0,01, itu errornya akan semakin kecil ketika step size-nya juga semakin kecil. Maka dapat disimpulkan kalau step size-nya kecil, maka kan akan membutuhkan lebih banyak iterasi.
Nah, dengan lebih banyak iterasi yang kita lakukan, hasil pendekatan numeriknya juga akan mendekati nilai sejatinya. Kurang lebihnya kayak gitu. Ini masih menggunakan metode Euler. Nah, untuk metode-metode lainnya, kurang lebihnya jalannya sama. Yang membedakan itu adalah rumus dari setiap metode tersebut. Balik lagi ke materi. Ke metode Venn. Ini agak rumit karena panjang. Rumusnya secara umum YR plus 1 sama dengan YR ditambah H per 2 buka kurung lagi F XR YR ditambah F buka kurung ini kan panjang. Nah, langsung aja misal kita mau nyari ke Y1. Kalau kita input di sini Y1, ini cara nyuratnya ada nggak sih? Di awang-awang aja deh ya. Kalau misalnya di sini kita inputnya Y1, maka Y1 sama dengan, ini kan R plus 1, R plus 1-nya 1. Berarti kalau R-nya aja Y0, Y sebelumnya. Y1 sama dengan Y0 ditambah H per 2 buka kurung F X0 Y0 ditambah F1, Y0 plus H F buka kurung X0 Y0. Langsung ke soal. Ini soalnya. Soal nomor 2, diberikan PDB atau ODE dan solusi sejati yang sama pada nomor 1. Berarti fungsi-fungsi dan inisial kondisinya itu sama dengan nomor 1. Hitunglah nilai Y0, Y 0,1. Masih sama kan yang ditanya, masih pada X 0,1. Untuk step size-nya 0,02. Menggunakan apa aja? Yang pertama, Runge-Kutta-Hahn method. Yang kedua, Runge-Kutta-Ralston method. Nah, kurang lebih dua metode ini. Yang sisanya itu berapa error sama apalah ini solusi ketika kesimpulan ketika kita udah menyelesaikan soal 1 dan soal 2. Kita loncat ke Runge-Kutta-Hahn method dulu ya. Ini kan Runge-Kutta. Kita langsung ke Hahn methodnya. Nah, Runge-Kutta-Hahn method ini pendekatannya ini rumusnya. Y R plus 1 sama dengan YR ditambah setengah K1 K2 dikali setengah kali K1 plus K2. K1-nya itu apa? K1-nya itu ada di sini. K2-nya apa? K2-nya ada di sini.
Kalau kita mencari YR plus 1, Y pertama, Y1, berarti kan Y1 sama dengan Y0 ditambah setengah K1, K2. K1, K2-nya tetap karena udah indeksnya ini apa ya, udah dari sananya, udah paten. Yang berubah-ubah itu yang ada RR-nya ini. Nanti kalau kita misalnya nyari Y2, Y2-nya sama dengan Y sebelumnya, Y1 ditambah setengah K1, K2 lagi. Nah, K1, K2 dari setiap iterasi itu nilainya pasti berbeda, makanya tetap dihitung satu-satu. Nah, untuk K1-nya itu H dikali F XR YR. K2-nya H F XR plus H. Ini P1-nya faktor bobot aja sih sebenarnya. Ini kan P1 Q11 sama dengan 1. Jadi di HAN ini P1 sama Q1-nya nggak usah dipikirkan terlalu berat, langsung aja XR plus H, YR plus K1. Kembali ke soalnya, persamaannya masih sama kayak pada nomor 1, maka diketahui PDB sama dengan X plus Y. Y aksen kan X plus Y. Bisa kita tulis lagi sebagai apa ya, biar kayak dalam fungsi gitu untuk mempermudah. F buka kurung XN, YN itu sama dengan XN plus YN. Fungsi dalam X dan Y itu sama dengan X plus Y. Inisial kondisinya udah dari soal. Y0 sama dengan 1. Kan ini yang dalam Y ini X, berarti X0-nya sama dengan 0. Fungsi aslinya ternyata ini kurang tepat. Berarti sebenarnya di sini kasih aja keterangannya. Di sini Bu kurang tepat. Mungkin. Yang pertama kita lakukan juga sama, nentuin banyak iterasi. Tentuin banyak iterasi, titik akhir dikurang titik awal dibagi H. Titik akhirnya 0,1, titik awalnya 0 dibagi 0,02. 5 kali iterasi. Maka nanti langkah yang kita butuhkan itu sampai I sama dengan ke5. Iterasi ke5. Nah, ini untuk rumus HAN itu YR plus 1, YR plus setengah, buka kurung K1 tambah K2, sama kayak tadi. K1-nya H F XR, YR, K2-nya H F XR plus H, ini koma, YR plus K1. Udah deh, kita mulai iterasi. Iterasi ke 0 atau titik awalnya, dari yang diketahui X0-nya 0, Y0-nya 1. Iterasi ke 1, maka kita hitung X1. X1 sama dengan X0 plus H. X0-nya 0, H-nya 0,02, sama dengan 0 plus 0,02, 0,02. K1 sama dengan dari rumusnya H F XR, YR. Maka K1-nya itu H F X0 Y0. K1 substitusikan nilai H, H-nya 0,02. F X0-nya 0. Y0-nya 1. Berarti 0,02 F buka kurung 0,1. Ini bukan 0,1 ya, tapi dalam X, Y itu 0 dan Y-nya 1.
karena F-nya itu X plus Y, mudah aja bagi kita, berarti tinggal X-nya 0 plus Y-nya 1. 0 plus 1 dikali H-nya 0,02 dikali 0 plus 1, 0,02. Baru ketemu K1. Nah, untuk ngitung K2, rumusnya H F XR plus H, YR plus K1. Maka K2-nya itu H F X0 plus H, Y0 plus K1. Lebih baik kita punya catatan kecil dulu. Ini yang dicatat, misal RK Ronskute-Hahn method. Rumusnya ini. Begitupun dengan metode lain, Euler method. Rumusnya ini. Jadi ketika kita solving soal, udah ada apa ya? Patokannya. Rumusnya apa aja? Ini. Balik lagi. K2 sama dengan ini rumusnya. Maka K2 H F X0 plus H Y0 plus K1. X0 plus H itu X0-nya kan 0. Hanya 0,02. K2-nya berarti fungsinya ini 0,02. X0 plus H kan 0,02. Nah, Y0 plus K1 berarti 1 ditambah K1 yang diperoleh tadi, 0,02. 1,02. Substitusiin, HF ini diperoleh hanya 0,02. XR plus hanya 0,02. YR plus K1 1,02. Diperoleh nilai K2 0,0208. Baru bisa kita hitung nilai Y1-nya. Y0 ditambah setengah K1 plus K2. Y1 sama dengan Y0-nya 1 ditambah setengah, K1-nya 0,02 ditambah K2-nya 0,0208. Diperoleh nilai Y di iterasi pertama itu 1,0204. Udah? Kurang kayak gitu. Wis buyar Rat. Apa? Kurang mari iki. Iya, yang penting dari apa ya? ODE 1 ini kita paham rumus dulu. Sama paham indeks itu sebagai apa? Kalau saranku. Terus misalnya kita latihan mahamin rumus dulu ya. Yang Ralston coba. Nah, Ralston ini rumusnya Y setelahnya sama dengan Y sebelumnya. R plus 1 kan setelah yang kita cari. Berarti sama dengan Y sebelumnya. Atau kondisi sebelumnya. Y di kondisi sebelumnya. Ditambah 1/3 K1 plus 2/3 K2. K1, K2 ini apa sih? Nah, itu udah ada ketentuannya dari setiap metode. Untuk K1 di Ralston itu H, F, XR, YR. K2-nya H, F, buka kurung XR plus 3/4 H, koma, ini saya kasih titik koma karena biar jelas, kalau koma kadang kecil.
YR plus 3/4 K1. Ini udah, oh ya istilahnya itu udah dari sananya nggak bisa dirubah. Dan ketika metode Ralston yang ditanyakan, ya kita inputnya pakai rumus ini. Seumpama kita cari di iterasi pertama, maka Y1 itu sama dengan Y0 ditambah sepertiga K1 ditambah K2. Ini udah pasti. Y1 sama dengan Y0 ditambah sepertiga K1 plus 2/3 K2. Nah, untuk K1 K2-nya itu gimana? Nanti ke rumus yang ini. Berarti K1 di iterasi pertama itu H F X0, Y0. Nah, untuk K2 di iterasi pertama itu H F buka kurung X0 plus 3/4 H step size-nya ditambah Y0 plus 3/4 K1. Terus sudah jalan, misal kita sampai ke iterasinya itu sampai ke 5. Terus kita nyari nih Y5. Berarti dengan Ralston method ini Y5 itu sama dengan Y4 ditambah sepertiga K1 ditambah 2/3 K2, ya kan? K1 K2-nya belum diketahui, kita cari dulu. K1 sama dengan H F buka kurung, nah X-nya ini X sebelumnya, berarti HF X4 Y4. Udah dapat K1, baru kita bisa nyari K2, karena K1 ini dibutuhkan untuk mencari K2. Ya benar. Kita dapat K1 dulu, baru bisa ngitung K2. K2-nya misal di iterasi kelima, berarti H F X4 ditambah 3/4 H, Y4 ditambah 3/4 K1. Misal di sini ya, langsung ke iterasi kelima. Iterasi kelima artinya kan X5-nya sama dengan X4 plus H. Nah, X4 itu kalau step size-nya 0,02 itu 0,08. Berarti X5 sama dengan 0,08 ditambah 0,02. 0,1. Dah, ini berarti tandanya di iterasi terakhir. Kita cari deh K1. K1 sama dengan H F X4 Y4. K1 sama dengan H-nya 0,02, X4-nya 0,08, Y4. Ini nilai Y pendekatan di iterasi sebelumnya. Segini 1,086563. Maka bisa kita cari K1 sama dengan 0,02 kali fungsinya. Fungsinya adalah X plus Y, berarti X-nya 0,08 ditambah Y, 1,086. Ini dijumlahkan dulu, baru dikali 0,02. Diperoleh nilai satunya 0,023331 sekian-sekian. Baru kita bisa lanjut ngitung K2, sama aja. Untuk K2 berarti HF, X-nya ini X sebelumnya, X4, plus 3/4 H, Y-nya Y sebelumnya, Y4, plus 3/4 K1. Substitusi lagi. Nah ini nanti dijumlahin sendiri-sendiri. Kalau misalnya nggak mau nulis panjang kayak gini, ini dijumlahin sendiri-sendiri, nanti tinggal kita tulis ini. X4 plus 3/4 H itu 0,095. Nah, Y4 plus 3/4 K1 itu 1,104 sekian-sekian. Karena fungsinya X plus Y, berarti tinggal kita jumlahkan aja nilai ini. 0,095
ditambah 1,104 dijumlahkan, baru dikali nilai hanya 0,02. Diperolehlah pendekatannya segini, 6 angka di belakang koma. 0,023 981. K1 udah ada, K2 udah ada. Berarti Y sebelumnya juga kan pastinya udah ada. Maka langsung bisa kita inputkan Y kelima atau Y di iterasi terakhir. Y4-nya segini, 1,086 sekian-sekian, ditambah sepertiga K1-nya udah diketahui, plus 2/3 K2-nya juga udah diketahui, maka udah pendekatannya diperoleh. Sampai di iterasi terakhir, artinya tinggal kita hitung error dari setiap metode. Nah, nilai sejati atau true value-nya masih sama dari yang Bu Fitri kasih tahu di penjelasan videonya. True value-nya 1,1103. Nah, untuk true error, maka sama dengan nilai sejati dikurang nilai pendekatan. Untuk relatif true error dibagi true value dikali 100%. Nah, ini kan yang kita bahas tadi yang Ralston kan. Untuk true error dari Ralston itu nilai sejatinya udah diketahui dari soal 1,1103 dikurang nilai yang kita peroleh tadi dari iterasi yang ini. 1,1103 dikurang 1,110327. Diperoleh nilai true errornya 0,000027. Nah, ternyata dengan Ralston dan Hahn ini itu nilai pendekatannya sama. Nilainya itu segini juga, 1,110327. Nanti kalau kita temui berbeda, berarti perbedaannya itu terletak karena kita ngambil galat pemotongan, tapi perbedaannya tetap tipis. Berarti baik dengan Hahn dan Ralston itu pendekatan yang kita peroleh, nilai Y yang kita cari itu relatif nilainya nggak berbeda jauh. Ya kayak gitulah untuk ODE 1. Pinter-pinter kita tahu rumusnya dan tahu indeks dari setiap rumus. Untuk yang ODE 2 baru agak high. Halo Rat, boleh dijelasin juga sekali nomor 3-nya Rat, yang apa? Oh, nomor 3 sekalian. Iya, Taylor approach. Ya, makasih Rat. Ya. Oke. Mana ya soalnya? Silakan. Kita baca ke soalnya dulu ya, soal nomor 3.
Nomor 3 itu soalnya diberikan persamaan diferensialnya Y aksen sama dengan X min Y kuadrat. Udah berbeda kan? Untuk soal nomor 1 dan nomor 2 kan PDB-nya itu sama dengan X plus Y. Kalau ini X min Y kuadrat. Nah untuk X0 dan Y0-nya kebetulan sama. Ini X0-nya 0. Y0-nya juga kebetulan sama 1. Yang ditanya juga kebetulan sama. Tentukan nilai Y pada X-nya itu 0,1. Menggunakan pendekatan Taylor approach hingga 4 desimal. Bila Taylor series atau deret Taylor diberikan kayak gini. Nah, untuk deret Taylor ini sama kok kayak yang di sebelum-sebelumnya. Itu deret Taylor kan Y X0 Y X1 sama dengan X0 ditambah X0 dikali turunan dari fungsinya per satu yang tanda seru itu 1 faktorial ditambah X kuadrat per 2 faktorial, kan 2 kali 1, ini 2. Karena ini udah di orde kedua, Y-nya turunan ke 2-nya. Turunan kedua. Di orde 3-nya, X pangkat 3 per 3 faktorial. 3 faktorial kan 3 kali 2 kali 1 per 6. Dikali Y-nya turunan ketiganya, ngikutin terus. Kalau orde 4, X-nya dipangkatin 4, ini X0 dipangkatin 4, dibagi 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Turunannya, Y-nya turunan ke-4. Nanti di orde 5, ke-6, ke-7, dan seterusnya juga sama. X pangkat 5 dibagi 5 faktorial, turunan ke-5. Nah, karena di soal ini hingga 4 desimal, sebenarnya langsung bisa kita potong sampai di orde ke-4. Sampai di X pangkat 4 per 24 dikali Y turunan ke-4. Langsung bisa kita potong. Karena di soal itu udah dikasih tahu hingga 4 desimal. Berarti orde ke-4. Udah, karena udah agak paham, kita akan diketahui PDB-nya. Y aksen sama dengan X min Y kuadrat dari soal. Y0 sama dengan 1, X0-nya 0. Deret Taylor-nya udah ada, tinggal ditulis ulang aja. Nah, untuk solusi PDB dengan Taylor approach itu diformulasikan kayak gini, yang rumit ini. Y pangkat K pada X sama dengan P pangkat K min 1 dikali fungsinya. Nah, P ini adalah ini turunan parsial do per do X, berarti kan turunan parsial fungsinya terhadap variabel X. Kemudian ditambah F fungsi dari yang diketahui tersebut dikali turunan parsialnya terhadap variabel Y. Ini penjelasan ulang aja sih kayak tadi. Karena yang ditanya sampai desimal ke-4 berarti sampai
orde 4 aja. Kan yang ditanya Y pada 0,1. Kita substitusikan dulu lah nilai 0,1 ini. Y0-nya itu 1 ditambah X, X-nya 0,1 dikali Y aksen 0. Ini kan belum kita ketahui. Ya ditulis ulang aja. 0,1 dikali Y aksen 0 ditambah orde keduanya 0,1 pangkat 2 dibagi 2 turunan keduanya. Belum diketahui juga, substitusi aja. Ditulis ulang maksudnya. Yang udah diketahui disubstitusi, yang belum diketahui ditulis ulang. Diperoleh hasil akhirnya itu kayak gini. Jadi kan nilai turunan keempat, turunan ketiga, kedua, dan pertamanya belum kita ketahui. Kalau kita ketahui nilai-nilai turunannya semua ini, maka otomatis Y pada 0,1 itu hasil pendekatannya langsung ketemu. Nah, jadi goals kita di metode Taylor ini, dengan pendekatan Taylor itu, kita cari dulu nilai Y0, nilai turunan ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 pada Y ke 0 ini. Di soal diketahui kalau Y aksennya itu sama dengan X min Y kuadrat. Ini kan fungsinya mengandung dua unsur variabel, variabel X dan variabel Y. Jadi fungsinya juga langsung ditulis lagi, buka kurung X, Y, biar kita nggak lupa. Kalau nulis Y aksen sama dengan X min Y kuadrat, dan kita kadang lupa itu, nanti nggak kesubstitusi. Ini yang pertama. Nah, yang kedua kan diketahui kalau rumus Taylor itu Y aksen K pada X sama dengan P pangkat K min 1 dikali fungsi pada X dan Y. Ini dari soalnya. Dari soalnya F pada X dan Y. Nanti kalau misal di soal itu X aja, ya berarti ditulis F buka kurung X. Atau nanti misal malah sampai Z, berarti F buka kurung X, Y, Z. Ikut aja. Pertama kita udah ketahui rumus di turunan pertama. X min Y kuadrat. Berarti di turunan keduanya, Y aksen, double aksen sama dengan P. Pangkat K. K-nya ini yang kedua, karena kita nyari turunan kedua, K min 1, 2 min 1. Dikali fungsinya. Kita peroleh deh. Y double aksen sama dengan P pangkat 1 dikali fungsinya. Karena P itu turunan parsial terhadap X ditambah fungsi dikali turunan parsial lagi, maka Y double aksen ini turunan parsial terhadap X itu apa? X min Y kuadrat. Kalau diturunin terhadap X kan berarti tinggal 1. Turunan di 2 per 2X dari X min Y kuadrat 1. Y-nya ini kan nggak ada X-nya, berarti jadi 0, jadi konstanta. Nah, turunan parsial terhadap Y itu berarti 2Y. Karena ini min Y kuadrat, jadi min 2Y. Disubstitusiin. Fungsinya ini tetap, jadi di sini juga turunan terhadap X-nya 1 ditambah fungsinya
X min Y kuadrat dikali turunan terhadap Y min 2Y. Dioperasiin aljabar biasa, itu diperoleh hasil akhirnya 1 min 2XY ditambah 2Y pangkat 3. Jadi kita udah tahu nilai Y di turunan keduanya dan Y di turunan pertamanya. Y di turunan pertamanya ini. Berarti kita masih kurang dua lagi, yaitu Y di turunan ketiga dan Y di turunan keempat. Karena ini modelnya iterasi, ya berarti kita untuk nyelesain di Y ketiga kita butuh nilai Y kedua. Kita substitusi lagi yang ketiga. Rumusnya Y pangkat K pada X itu sama dengan P pangkat K min 1 dari fungsinya, dikali fungsinya. Maka kalau Y turunan ketiga, berarti sama dengan P pangkat 3 min 1, P kuadrat, dikali F. Nah untuk Fx ini ngikutin dari hasil iterasi ke sebelumnya. Kalau kita mencari Y di turunan ketiga, berarti F yang ini turunan keduanya. Gimana ini? Salah. I'm sorry, tadi dilupakan. Karena kita nyari Y yang ketiga, P yang di sini maksudnya. P yang di sini kan turunan parsial terhadap X sama turunan parsial terhadap Y. Nah, yang diturunin itu, yang di P ini, itu turunan di Y sebelumnya. Nah, sedangkan fungsinya ini, fungsi X dan Y ini gimana ya jelasinnya? Agak repot. Nanti deh jelasinnya ya. Kita turunin dulu. Turunan parsial terhadap X di fungsi sebelumnya. Turunan keduanya kan ini. 1 min 2XY plus 2Y kuadrat. Turunin terhadap X. Terus ditambah fungsi. Baru buka kurung, diturunkan terhadap Y. Nah, fungsi yang diturunkan terhadap X dan Y ini adalah fungsi di iterasi sebelumnya. Maksud enggak, coy? Alat, mau nanya, Alat? Gimana ya? Aku juga bingung sih jelasinnya. Iya, Alat, mau nanya. Substitusi yang seharusnya diturunin malah salah. Yang maksudnya P pangkat 2 itu apa ya, Alat? Gimana? Itu maksudnya P pangkat 2. Kan ada P pangkat 2 F X, Y. Itu P pangkat 2 itu gimana ya? Langsung dapat do per do X tambah Fx, Y. Gimana ya, Rat? Yang ku paham ya. Untuk Taylor kan rumusnya kayak gini. Ya kan? Y-nya kayak gini. Nah, P-nya itu kayak gini. Saya bacakan dulu yang P. P sama dengan turunan parsial terhadap X. Nah, yang diturunin parsial terhadap X ini apa? Itu fungsi yang hasil fungsi sebelumnya. Kalau misal kita masih awal-awal, yang diturunin parsial terhadap X dan terhadap Y, berarti fungsi yang awal-awal. Nah, ini F dikali turunan parsial, ini bukan F ini yang diturunin terhadap ini. F ini tetap independen.
Artinya kalau misal dari awal itu f pada x dan y-nya adalah x min y kuadrat, maka f itu tetap independen. Nah, yang berubah itu adalah yang diturunkan parsial terhadap x dan yang diturunkan parsial terhadap y. Kalau misal kita pada iterasi pertama, berarti yang diturunkan parsial terhadap x dan y itu adalah fungsi yang pertama. Nah, nanti kalau misal sampai kita ke iterasi keempat lah, berarti kan p-nya sama dengan do per do x diturunkan parsial terhadap x, ini fungsinya, fungsi di iterasi ketiga, nilai y di iterasi ketiga diturunkan terhadap x, ditambah f. Nah, ini fungsi yang independen tadi yang dari awal ini nggak bakal berubah. Berarti buka kurung x min y, buka kurung lagi. Nah, ini yang diturunkan parsial terhadap y. Yang berubah kalau di P ini adalah fungsi yang kita ketahui dari iterasi sebelumnya yang diturunin. Gimana? Panjang banget ya? Susah. Coba Rat, kalau dilihat di P pangkat 2. Boleh Rat, di P pangkat 2. Kita ke yang kedua kan. Nah itu. Berarti di P pangkat 2 tadi di bawahnya lagi. Di ketiga. Tiga. Yang kedua dulu deh. Pencet. Yang kedua kan rumusnya adalah y pangkat k x sama dengan p pangkat k min 1 f x y. Kita cari nih turunan kedua. Maka p-nya pangkat 1 yang mengindikasikan adalah fungsi yang kita turunkan terhadap x dan y itu di fungsi iterasi ke-1. Nah, ke sini. Yang ini. Y di turunan kedua berarti turunan parsial terhadap x, fungsi di iterasi sebelumnya, karena awal-awal x min y kuadrat, karena belum berubah. Ditambah fungsi aslinya, ya karena memang masih ini fungsinya. Terus diturunkan terhadap y. Nah, kalau x min y kuadrat ini diturunkan terhadap x, hasilnya 1. Kalau diturunkan terhadap y aja, hasilnya min 2y. Dioperasikan secara aljabar, dapatlah nilai segini. Nah, maka 1 min 2x ditambah 2y pangkat 3 ini jadi patokan kita buat ngitung di iterasi selanjutnya, yaitu kita nyari di turunan ketiganya. Ya, ini. Ya. Nah, aku nih sebenarnya mau nunjukin kalau yang diturunkan terhadap x dan terhadap y itu adalah fungsi sebelumnya ini. Tapi fungsi f, x, y ini nggak diturunkan dan nilainya bakal tetap kayak awal gitu loh. Maka di iterasi ketiga itu yang kita turunkan itu yang y double aksennya. Tapi f, x, y-nya ini nggak bisa diotak-atik. Oh iya, makasih Rat. Paham. Kan terhadap x, berarti kan yang kita turunkan nilai y double aksen. Ini 1 min 2x y ditambah 2y kuadrat. Hasilnya itu min 2. Min 2y. Karena ini min 2xy, berarti kalau diturunkan terhadap x itu jadi min 2y.
Ini. Kita turunkan terhadap Y sekarang. Berarti min 2X ditambah 6Y kuadrat. Ini. Min 2X ditambah 6Y kuadrat. Nah, untuk yang di sini depannya itu ada fungsi. Berarti fungsinya itu yang kayak nggak bisa di otak-atik tadi, min X min Y kuadrat. Nah, ini dikalikan dulu. Ini yang sebenarnya cukup panjang. Karena semakin tinggi ordernya, maka nanti yang kita kalikan juga bakal semakin banyak. Kalikan ini baru dioperasikan ditambah min 2Y. Aljabar harus teliti banget sih. Nah, diperoleh hasil akhirnya itu Y triple aksen. Di turunan ketiganya itu ini min 2Y min 2X kuadrat plus 8XY kuadrat min 6Y angkat 4. Ini masih di turunan ketiganya. Kita secara parsial nanti. Ini kan. Nih. Y pangkat 4, turunan keempat, itu turunan parsial terhadap X, nilai Y sebelumnya, Y di turunan ketiga, diturunkan terhadap X, dan diturunkan terhadap Y. Nah, yang diturunkan terhadap Y ini dikali fungsi. Nah, karena panjang banget, jadi tak pecah jadi 2. Tak pecah jadi 2, jadi terhadap X dan terhadap Y. Yang pertama, diturunkan terhadap X. Do per do X, Y, aksen, aksen, aksen. Nah, do per do X dari min 2Y, min 2X kuadrat, plus 8XY, min 6Y kuadrat, ini adalah min 4X plus 8Y kuadrat. Turunan parsial terhadap X-nya. Begitupun nanti selanjutnya di terhadap Y. Berarti fungsi dikali turunannya terhadap Y menghasilkan ini. X min Y kuadrat dikurungin, terus buka kurung lagi, hasil turunan parsialnya terhadap Y. Baru kita kalikan secara aljabar, panjang dan teliti. Yang nggak tahu sih kalau misalnya ini juga ternyata ada yang selip, saya mohon maaf. Nah, diperoleh hasil akhirnya itu di turunan keempatnya kayak gini, min 2X, min 16X kuadrat, min 40XY pangkat 3, plus 2Y kuadrat, plus 24Y pangkat 5. Dari yang panjang ini udah diketahui Y aksen, Y double aksen, triple aksen, dan di yang keempatnya, turunan keempat. Baru bisa digabungkan. Ini kan, Y aksennya X min Y kuadrat. Substitusi nilai X 0-nya 0, Y 0-nya 1. Berarti 0 min 1 kuadrat. Diperoleh hasilnya min 1. Ketemu lagi tadi yang udah diketahui. Y double aksennya 1 min 2XY ditambah 2Y. Berarti X-nya disubstitusi X0, ini 0. Y-nya disubstitusi Y0-nya 1. 1 min 2 kali 0 kali 1 ditambah 2 dikali 1 pangkat 3. Hasilnya sama dengan 3. Yang ketiga dan keempat juga sama. Fungsinya udah kita ketahui. Disubstitusikan nilai X dan Y. X-nya
X0 itu 0 dan X1-nya 1, disubstitusikan, dapatlah nilai min 8. Nah, yang paling panjang di keempat juga sama. Udah diketahui fungsinya, disubstitusikan lagi. Kalau dari perhitungan kami itu segini nilainya, 34. Ini kan udah kita ketahui nih nilai Y0 di setiap turunannya, sampai di orde keempat. Sampai di 4 desimal kalau dari soalnya. Baru bisa kita substitusikan dari nilai yang udah kita ketahui tadi. Nilai yang awal kan ini. Ketika kita substitusikan ternyata kita belum ketemu nilai turunan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Terus setelah kita cari kita udah dapat nilai turunan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kita substitusi. Disubstitusikan 1 plus 0,1 dikali Y aksen 0 itu min 1, kemudian selanjutnya dikali Y aksen 2 itu 3, Y aksen 3 itu min 8, dan yang keempat itu 34. Disubstitusikan ternyata menghasilkan pecahan segini, 19.657 per 120.000. Kalau secara desimal itu 0,91380833. Nah, diambil 4 angka di belakang koma, sekitar 0,9138. Nanti misal di 4 angka di belakang koma, karena ini 08, pasti kalau aku masukinnya menjadi 81. Karena ini udah 08. Jadi udah mendekati di 09 dan 1. Taylor kurang lebih kayak gitu. Jadi goals kita di Taylor itu nyari nilai turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, keempat, dan orde selanjutnya pada titik ke 0. Nah, kuncinya operasi aljabar yang panjang kayak gini. Ini panjang banget, rawan selip. Sama apa ya, di kurangin nulisnya satu baris. Kalau misal kepanjangan dipecah aja nggak apa-apa. Karena ini diturunkan terhadap X dan terhadap Y. Jika memang nanti fungsinya itu panjang, dipecah aja terhadap X-nya apa, kemudian terhadap Y dikali fungsinya apa, baru dijumlahkan. Kayak yang di orde keempat. Kalau misalnya terlalu panjang. Tapi kalau memang masih pendek dan udah cepat ngitungnya, ya nggak apa-apa, nggak dipisah. Kurang lebih kayak gitu. Sudah ya? Sudah siang sekali. Waduh, gimana ya? Ya, aku kayak susah gitu loh jelasin. Iya ya. Cara menyampaikanku nggak 100% yang kayak ibunya jelasin itu. Tapi kalau misal kita nonton di video ibunya itu insya Allah lebih jelas, walaupun memang lebih dari setengah jam. Besok kan udah minggu, terlalu mepet nggak kalau ODE 2? Menurutku udah terlalu mepet sih. Udah hari Minggu, tinggal Senin. Iya, buat belajar peralatan pengamatan. Ring Minggu kedua kan? 2.
Ya bisa hari Minggu besok aja, di minggu depan. Untuk ODE 2 ini Ya, materinya silakan aja. PDB yang order tinggi sama boundary value problem yang sama kayak Pak Imam dulu itu loh. Kayak Pak Imam tapi diselesaikannya kita secara numerik. Orang yang Pak Imam aja nggak paham. Boundary value problem itu ternyata kurang lebihnya itu batas awal dan batas akhir, ya kayak yang titik awal dan titik akhir. Aku sih nangkepnya kayak gitu, cuman lebih detailnya kurang paham. Nah, sedangkan persamaan diferensial order tinggi ini tadi kan masih kayak diketahui di soal itu PDB-nya masih do per do x gitu kan, d per dx, masih turunan pertama diferensialnya. Nah, yang di ODE ini yang turunan kedua, ketiga, keempat. Order tinggi berarti artinya order lebih dari satu, dua, tiga, turunan kedua, turunan ketiga, turunan keempat, dan seterusnya itu termasuk order tinggi karena lebih dari satu. Nah, untuk solusinya, cara men-solve-nya itu langkah-langkah yang diperlukan itu kurang lebih, misal kita punya turunan, ini masih dalam bentuk n lagi. Langsung di soal aja ya. Ini misal kita punya persamaan kayak gini. Lihat. D kuadrat Y per DT kuadrat. Berarti kan sekilas kita udah tahu nih, oh ini order tinggi. Karena turunannya udah pangkat 2, berarti turunan kedua. Kalau yang sebelumnya kan hanya sampai sini. Walaupun fungsinya itu rumit, tapi tetap sampai DY per DT aja atau DX aja. Nah, kalau udah order tinggi itu pangkatnya udah lebih dari 1. Nah, untuk langkah-langkah yang dibutuhkan itu kayak kita ngasumsiin setiap turunan. Ini udah diketahui kan, D per D kuadrat Y per DT kuadrat ditambah 2 DY per DT ditambah Y sama dengan T pangkat min T, dengan Y 0-nya sama dengan 1, dan D per DT Y0 sama dengan 2. Kita asumsi ini. DY per DT itu kita asumsikan sebagai Z. Kalau dari slide ibunya itu sebagai Z. Nah, untuk kita itu ya saya kembalikan ke masing-masing. Kalau aku sih ngikutin ibunya. Asumsinya DY per DT adalah Z. Jadi D kuadrat Y per DT kuadrat kan sama dengan DZ per DT, iya enggak? Nah, di sini nih udah diketik. DY per DT kan Z, berarti D kuadrat Y per DT kuadrat, berarti Z ini diturunkan terhadap T lagi kan? Nah, kayak gitu yang dasarnya tuh ya. Ya kayak gitulah. Awal untuk menyelesaikan. Nanti kalau misalnya sampai dia ke order lebih dari 2, asumsi kita bakal lebih banyak lagi. Karena misal D per DT itu Z, di turunan keduanya DZ per DT. Nanti di turunan ketiganya D kuadrat Z per DT. Nanti setiap yang ini punya asumsi, ada asumsi lagi, ada asumsi. Nah, ini karena order kedua, ya kurang lebih asumsi kita 2 ini.
Tapi kalau dari ibunya memang orde kedua itu udah cukup rumit dari ibunya kayak gitu. Ya mudah-mudahan di soal UAS sampai orde 2 aja sih. Itu. Dah, kita asumsikan Z ini sebagai fungsi pertama. dy per dt-nya fungsi pertama. Maka F1 sama dengan Z dengan Y0 sama dengan 1. Nah ini kenapa nggak Z0? Ini karena Z ini sebenarnya hanyalah hanyalah asumsi gitu. Nah untuk Z0-nya ini nanti untuk inisial kondisi di sini di dz per dt-nya. Kalau dy per dt berarti inisial kondisinya y0. Y0-nya sama dengan 1. Nah, karena dz per dt itu asumsi keduanya. dz per dt sama dengan d kuadrat y per dt. Kita substitusikan lagi ke persamaan awal, biar modelnya itu berubah. Ininya kita substitusikan, kita ubah. Nah ini y-nya nanti tetap sama ini. Biar berubah modelnya, model persamaannya. D kuadrat y per dt kan dz per dt, udah berubah nih, udah disubstitusikan. Ditambah 2, dy per dt-nya 2z, ditambah y sama dengan e pangkat t. Baru bisa kita peroleh dz per dt sama dengan fungsi ini, yang panjang. Baru bisa ini diasumsikan sebagai fungsi kedua. Kalau sebelumnya kan dz per dt itu sama dengan d kuadrat y per dt kuadrat. Itu kita masih belum tahu sebenarnya d kuadrat y per dt kuadrat itu apa sih, masih ada terusannya. Untuk lanjutannya itu ketika kita udah disubstitusikan ke fungsi awalnya. Baru ketemu ternyata dz per dt itu adalah e pangkat min t dikurang y dikurang 2z. Baru ini bisa jadi fungsi kedua. Karena ini z, maka inisial kondisinya juga z. Z0 itu sama dengan y aksen 0. Kan z sama dengan dy per dt. dy per dt kan y aksen. Berarti z0 sama dengan y aksen 0. Nah ini udah diketahui juga di soal sama dengan 2. Nah ini ditulis ulang biar mudah. F2-nya sama dengan aduh. Nge-lag. Ya. Nah ini dz per dt F2 sama dengan dz per dt sama dengan e pangkat min t min y min 2z dengan inisial kondisinya z0 sama dengan 2. Oh iya, di soal tadi nggak kita fokus ya. Berapa sih jumlah iterasinya? Kembali lagi ke soal. Berapa nilai Y di titik 0,75? Berarti dari titik 0 ke titik 0,75. Kan ini X-nya itu awalnya dari titik 0. Dan yang ditanya pada titik ke 0,75. Berarti dari titik 0 ke 0,75. Terus ada lagi pertanyaan Y aksen 0,75. Ini berapa sih nilai turunan dari ini di titik 0,75?
Kita tulis lagi rumus iterasinya. N sama dengan titik akhir dikurang titik awal dibagi step size-nya. Nol koma 0,75 dikurang 0 dibagi 0,25. 3 kali iterasi. Kayaknya aku kurang nulis soal deh ini. Soalnya 0,25-nya belum keketik apa ya. Ini udah diketahui di soal. Kalau nggak diketahui, ya tentunya kita nggak bisa substitusiin. 3 kali iterasi. Karena pakai Euler, ya rumusnya sama kayak Euler. Ini. YR plus 1 sama dengan YR ditambah H FXR. Karena ini di fungsi ini ada Z-nya, berarti XR, YR, ZR. Ini contohnya. Oh, X-nya jadi T, Y-nya tetap, dan ada variabel Z. Jadi fungsinya ngikutin dari soalnya. Kalau sampai Z, berarti T, Y, Z. Kalau sampai Y aja, T sama Y. Kalau X sama Y aja, X sama Y. Udah ada di fungsi pertama. Ini yang oranye ini nunjukin fungsi pertama. Dan yang biru dongker, ini di fungsi kedua. Biar enggak, apa ya, biar lebih mudah mungkin memahaminya. Ditulislah Y pertama sama dengan Y0 ditambah H F T Y Z titik ke 0. Y0-nya 1, H-nya 0,25, F fungsi pertama, fungsi ke-1, buka kurung, T0, Y0, Z0-nya 0, 1, 2. Nah, untuk fungsi ke-1 kan dy per dt sama dengan z. Artinya yang kita substitusikan itu adalah nilai z aja. Ini dan 0, titik T dan titik Y-nya ini nggak masuk di substitusi fungsi pertama ini. Ini untuk memperjelas saja bahwa di fungsi pertama ini nilai X0, T0, Y0, dan Z0-nya 0, 1, dan 2. Sedangkan yang disubstitusikan itu adalah nilai Z aja. Jadi H, Y0 ditambah H dikali Z. 1 ditambah H-nya 0,25, Z0-nya 2. Y1-nya 1,5. Nah, untuk yang fungsi kedua, ini langkahnya sama. Yang pertama, ketika di titik 0,25, itu titik pertama, berarti sama dengan titik ke 0, ditambah H, fungsinya yang fungsi kedua, T0, Y0, Z0, disubstitusikan, Z0-nya 2, H-nya 0,25, fungsi kedua, titiknya 0, 1, 2. Nah, untuk fungsi kedua kan nilai fungsinya itu E pangkat min T, ini E pangkat min T, min Y, min 2Z. Berarti untuk fungsi kedua ini yang disubstitusikan itu semua variabelnya, baik variabel T, variabel Y, dan variabel Z. Disubstitusikanlah, dapatlah 1. Nanti begitupun seterusnya. Kayak gitu kurang lebih untuk ODE 2. Wes ya. Udah lama banget. Rat, banyak Rat. Ya, Kalau misalnya itu kan
yang fungsi pertama tadi cuma masukin Z. Itu enggak yang Y-nya enggak usah dimasukin ya nilainya. Enggak, tapi intinya kita tahu aja kalau di iterasi kesekian itu di T kesekian, di Y kesekian, dan Z kesekian meskipun fungsinya itu hanya Z gitu aja sih. Oh, jadi cuma fungsi Z aja ya? Oke. Sudah? Cek. Cukup wis Kak. Wes gak opo iki. Tahun. Cam dulu. Aduh, capek bener. Perhatian nih. Mantap tenan cuy. 2 jam dulu. Capek aku. Lu ning sekolahanmu doh. Iya, aku di sekolah ini. Oh. Buka tuh Sabtu. Apa wifi-an Rat? Iyalah, kalau nggak kayak gini kan nggak macet-macet. Mantap tenan. Aja. Insya Allah bos aku di sinilah. Yang penting nggak mati lampu. Kalau mati lampu udah ya semua. Oh biasanya kan nyimak di Google Meet nggak simak tuh. Susah aku. Agak susah di sini. Nah nanti kalau misal isen sing tekon bisa lah japri. Kenapa ya? Ngarepne wae. Masih selip-selip sih ngerjain. Apa? Ini mana Rat? Lanjutan nih Rat. Lanjutan apa? ODE loro. Astagfirullah. Marius Dul. Pokok ring gak tuh. Luwe yo. Nyangkruk. Ayo online nyangkruk. Main Uno. Oh, sak game lagi. Magnum ini senti ya Magnum. Woi minta program Dosennya. Close book bisa nih. Ya cuk. Gendeng. Tugas Apa kok ya? ngomong Apa ya Tapi jari abang TB enak nilai nih. Iya. Jarene. Cuma tugasnya akeh. Lah kuwi sing apa nulis ning folio wis do gawe. enggak lah. Nulis apa? Nulis apa? Sing resume iku lho. Kan Pak Yus tiap minggu kan gawe kuwi to. Ah, Lah, gak karo ngerti kuwi. apa lho iku. Aku gak gawe tuh. Podo santan. Kira tak terus ki. Untuk wisuda iki kuliah online iki. Iya gitu ya. Sulit banget iki. Lah, Tapi di Kau ngirim pos. Pas UAS kon ngirim kuwi. kan mati. Kau kon scan pasti. Coba di scan mulai pertemuan awal. UAS Duh. ngirim kuwi cuk. Biar. Golek Sofi. tepar kon nulis bos. Kan Radian, kapan mana iki? Sinau nih, UDE loro. Wes Sangat ringgai. Wis mau cuk. Loh, iku malah UDE siji sih.